الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar, khususnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengenal nama-nama dan sifatnya adalah tujuan utama dari semua kehidupan manusia. Bahkan siapa saja yang memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan tentang fiqih, tentang hukum, tentang sejarah, semua hal di dalam mantan simpenannya pun ya karena dia udah minta maaf sama aku, ya udah aku maafin karena dia juga bantuin pelaporan aku di Pomdam kan, Mas. semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam agama ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat, selalu Allah tutup ayat-ayatnya dengan nama-namanya. Seperti misalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum orang yang mencuri. Di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri, demikian pula perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya jika telah memenuhi syarat, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman atas apa yang telah ia perbuat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dia yang maha perkasa, yang memiliki segala kekuatan, dan dia yang memiliki hukum serta hikmah di balik setiap ketetapan. Perhatikan di sini poin yang ingin kita jelaskan. Sebagian orang hanya fokus pada membahas tentang hukum fiqihnya, yaitu seorang yang mencuri maka dia akan dihukum dengan ketentuan yang disebutkan di dalam hadis Aisyah, seperti apa syarat-syarat orang yang mencuri. Sebagian orang, sebagian penuntut ilmu, mereka hanya sibuk untuk membahas seperti apa hukum mencuri. Ini bagus, sesuatu yang perlu dipelajari. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu, yaitu mempelajari
apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, wallahu azizun hakim. Hukum mencuri ini, hukum memotong tangan pencuri ini adalah salah satu konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha kuasa, yang maha memiliki kekuatan yang sempurna, dan dia yang maha memiliki hukum dan hikmah dari setiap hukumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum tentang mencuri itu adalah salah satu dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tentunya banyak konsekuensi dari yang lain. Maka sangat merugi ketika seorang ia mempelajari tentang hukum fikih, tapi ia terhalang dari mempelajari hikmah dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukumnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melihat di dalam kegiatan kita menuntut ilmu, Allah bimbing kita untuk mempelajari perkara yang paling penting dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu mengenal Allah dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dan hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab fiqih Asmaul Husna, yang mana kita sudah sampai pada poin yang ke-14, Asmaullahi ta'ala ghairu mahsurah. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Artinya, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dari nama-nama Allah, ketahuilah nama yang Allah kabarkan kepada manusia itu tidak seluruhnya nama-nama Allah. Seperti nanti kita akan sebutkan hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama. 99 nama ini yang Allah sebutkan bukanlah pembatasan. Artinya Allah memiliki nama selain dari 99 yang ia sebutkan ini. Hanya saja 99 yang disebutkan ini memiliki kekhususan yang jika seorang uh, menghitungnya, memahami maknanya dan melaksanakan konsekuensinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Baik, perhatikan di sini kata beliau, inna minal qawaidil muhimmati fi babil asma'i was sifati anna asma Allahil husna la tadkhulu tahta hasrin. Perlu diketahui di antara kaidah yang paling penting di dalam mempelajari dan memahami nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terhingga, tidak terhingga. Wala tahuddu bi'adadin muayyan, wala tuhaddu bi'adadin muayyan, dan tidak juga ditentukan dengan jumlah-jumlah tertentu saja. وقد ورد في السنة النبوية دلائل واضحات تقرر هذا الأمر وتجليه. Dan telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang apa yang kita sebutkan ini dan merincinya secara terang. Wa min dzalika,
Di antaranya ma rawahu Muslim, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Ummil Mukminin dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aisyah pernah menceritakan, faqadtu Rasulullah minal firash. Suatu malam aku mengecek Rasulullah di kasurku, ternyata beliau sedang tidak ada di kasurku. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول. Lalu aku pun meraba-raba, ternyata kedua tanganku menyentuh kedua uh, telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ditegakkan, yaitu ketika seorang sedang sujud. Ketika seorang sedang sujud, dia menegakkan kedua telapak kakinya tentunya. Jari-jarinya menghadap kiblat dan kedua telapak kakinya ditegakkan. Kemudian kata Aisyah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat sembari mengucapkan, yaitu di dalam sujudnya, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dengan penjagaanmu dari segala macam hukumanmu. Penjagaanmu dari segala macam hukumanmu. Wa a'udzu bika mink. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepadamu darimu, yaitu dari kemurkaanmu. Kemudian harus kita bedakan seorang berlindung kepada Allah dari Allah dengan berlindung kepada Allah dari syaitan. Seorang berlindung kepada Allah dari syaitan, ia akan berlari dari syaitan. Ia akan berlari dari syaitan. Tapi seorang yang berlindung kepada Allah dari Allah, dia justru mendekat kepada Allah. Ini perbedaan seorang takut kepada makhluk dengan seorang takut kepada pencipta. Kalau seorang takut kepada makhluk, maka dia akan berusaha menjauh dari yang ia takuti. Tapi kalau seorang takut kepada Allah, maka dia berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min, dan aku berlindung kepadamu darimu, yaitu aku berlindung kepadamu dengan segala macam, dari segala macam kemurkaanmu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan di sini aku tidak bisa menghitung segala pujian bagimu yang engkau pujikan dirimu kepada dirimu sendiri. Yang engkau pujikan kepada dirimu sendiri. Baik. Kata penulis, hafizahullah,
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى ثناء عليه. Di sini, di dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ia tidak bisa menghitung, mengucapkan seluruh pujian kepada Allah dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengetahui seluruh nama Allah. Kalau seandainya beliau bisa mengetahui seluruh nama Allah, niscaya Nabi SAW bisa memuji Allah dengan nama-nama tersebut secara keseluruhan. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن ثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي متفق عليه. Hadis tentang syafaat di padang mahsyar kelak yang sangat panjang, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di bawah arsy Allah untuk meminta syafaat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala pun ketika itu mengilhamkan kepadaku tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang belum pernah diilhamkan, diajarkan kepada siapapun sebelumku. Hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ada pujian-pujian dari nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya yang saat ini belum Allah beritahukan kepada siapapun. Yang nanti Allah akan beritahukan kepada nabinya, Allah akan ilhamkan kepada nabinya fi dzalikal yaum, yaitu ketika di padang mahsyar kelak. Wa hiya bila syakkin ghairul mahamidil ma'zurati fil kitab was sunnah. Dan pujian-pujian yang akan diilhamkan nanti tidak diragukan bukanlah pujian-pujian yang saat ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Nabi di dalam hadis tadi, pujian-pujian diilhamkan kepadaku yang belum pernah diilhamkan kepada seorang pun sebelumku. Sementara pujian dalam Al-Quran dan Sunnah sudah diilhamkan dan sudah diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وأيضا فقد ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, dan juga disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala huznun faqal." Tidaklah seorang hamba diuji dengan perkara gundah gulana, stres, beban pikiran yang sangat berat, dan juga kesedihan. Ketika ia ditimpa semua ini, ia mengucapkan Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu yang laki-laki dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Artinya, segala diriku ini adalah di dalam genggamanmu. Madhin fiyya hukmuk. Ketetapan takdirmu telah berlalu padaku. Adlun fiyya qada'uk. Dan semua ketetapan takdirmu adalah keadilan. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku berdoa kepadamu ya Allah, meminta kepadamu dengan bertawassul kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, baik itu yang engkau namakan dengan dirimu sendiri, artinya sebuah nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran.
au 'allamtahu ahadan min khalqik, au atau nama yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, yaitu rasul-rasulmu. Kemudian kata Allah, dan ini poin dari yang diinginkan dari pembahasan ini, kata Allah, kata Nabi SAW, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, bertawassul dengan nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Aku mohon kepadamu dengan semuanya ini, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku meminta kepadamu untuk menjadikan Al-Quran sebagai penenang hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan yang menghilangkan beban pikiranku. Kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammah wa huznah wa abdalahu makanahu faraja. Siapa saja yang membaca doa ini dengan keyakinan dan kesungguhan dari dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan beban pikiran yang ada di dalam dirinya, kesedihannya, dan Allah akan gantikan dengan ketenangan dan jalan keluar dari permasalahannya. Kemudian, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, faja'ala asma Allah thalatha aqsam. Nabi SAW di dalam hadis ini, beliau membagi nama Allah itu ada 3 bagian. Nama Allah ada 3 bagian. Yang pertama, qismun sama bihi nafsah. Yang pertama adalah bagian nama Allah yang Allah namakan dirinya sendiri dengan nama tersebut. Fa'adhharahu liman sya'a min malaikatihi aw ghairihim walam yanzil bihi kitabu. Nama yang Allah namakan diri dengannya, Allah terkadang memberitahukan kepada siapa yang ia kehendaki dari kalangan malaikat atau selain mereka, dan Allah tidak turunkan ke dalam kitabnya. Wa qismun, yang kedua, anzala bihi kitabahu fata'arrafa bihi ila ibadih. Allah turunkan nama tersebut di dalam kitabnya, Allah sebutkan di dalam kitabnya, dengannya Allah memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, wa qismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibih. Ada bagian dari nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, yang Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisinya, ai Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisinya, falam yutli alaihi ahadan min khalqih, dan Allah tidak memberitahukan kepada makhluk manapun dari makhluk-makhluknya. Allah tidak beritahukan kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Walihadza qal ista'tharta bihi ay tafarradta bi'ilmih. Sehingga di dalam doa tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau sembunyikan untuk dirimu sendiri di dalam ilmu ghaib yang engkau miliki. Nah, baik. وبهذه الدلائل الواضحة يتبين أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. Dengan dalil-dalil yang sudah kita bawakan ini, maka
jelaslah bagi kita bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas oleh jumlah atau angka tertentu. Tidak terbatas oleh jumlah atau angka tertentu. Wa ammal hadithu alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa saja yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Fala yufidu hasra asma'illahi fi hadzal adadil muayyanil madhkuri fil hadis. Ketahuilah nama ini, 99 ini tidak membatasi nama-nama Allah yang disebutkan di dalam jumlah yang tersebut dalam hadis ini. Bal qusara amrihi ad-dalalatu ala fadilat ihsa'i hadzal adadi min asma'illah. Yang dipahami dari ini paling maksimalnya ini adalah penjelasan tentang keutamaan akan menghitung jumlah tertentu ini dari nama Allah walaupun bukan pembatasan. Artinya keutamaan di dalam menghitung, memahami nama Allah yang 99 ini. Walaupun bukan pembatasan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wal kalamu fi hadzal hadits jumlatun wahidah. Dan pembahasan hadis ini artinya seluruh redaksi hadisnya ini satu redaksi. Wa qauluhu man ahsaha, maka pada firman, pada sabda Nabi SAW, siapa saja yang menghitung 99 ini, sifa walaysa khabar. Ini adalah penjelasan tentang karakter dari 99 ini, artinya 99 ini siapa saja yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Walaysa khabaran mustaqillah. Wal ma'na anna lillahi 99 asman min sya'niha anna man ahsaha dakhala al-jannah. Makna dari hadis tersebut, ada 99 nama Allah yang Allah berikan keistimewaan pada 99 ini. Di antara keistimewaan tersebut, siapa saja yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Wa hadza la yunafi an yakuna lahu asma'un ghayruha. Dan pemahaman yang benar di dalam hadis ini menunjukkan tidak ada pembatasan untuk Allah memiliki nama selain 99 ini. Walihadza nadhairu katsiratun fi kalamil Arab. Dan metode pengungkapan kata seperti ini, penjelasan kalimat seperti ini banyak contohnya di dalam bahasa Arab yang bukan menjelaskan tentang pembatasan angka tertentu. Kama taqul inna indi 99 dirhaman a'adadtuha lis-sadaqah. Seperti misalnya jika engkau mengatakan, aku memiliki 99 dirham mata uang perak yang aku siapkan untuk sedekah. Fa inna hadza, ucapanmu ini, la yunafi an yakuna indaka ghairuha mu'addatun li ghairi dzalik. Ucapanmu engkau memiliki 99 dirham ini yang engkau sediakan untuk sedekah, ini tidak menafikan bahwasanya engkau memiliki selain dari 99 dirham yang mungkin engkau sediakan untuk selain sedekah. Wa hadza amrun ma'rufun la khilafa bainal ulama'i fih. Dan ini perkara yang ma'ruf, tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam pembahasan ini. Qala an-Nawawi rahimahullah, wattafaqa al-ulama ala anna hadzal haditha laisa fihi hasrun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ulama sepakat bahwasanya penyebutan jumlah bilangan dalam hadis ini
bukan sebagai pembatasan terhadap nama-nama Allah yang maha tinggi. Walaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'un ghairu hadhihi at-tis'ati wat-tis'in. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut bukanlah maknanya bahwasanya Allah tidak memiliki nama kecuali 99 ini. Wa innama maqsudul hadithi anna hadhihi at-tis'ata wat-tis'in man ahsaha dakhala al-jannah. Maksud hadis yang kita bacakan ini adalah 99 nama ini, siapa saja yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Fal muradul ikhbar an dukhulil jannah bi ihsa'ihi. Yang dimaksud dari hadis ini adalah keutamaan seorang masuk surga dengan menghitung, memahami, memaknai 99 nama Allah. Lal ikhbar bi hasril asma, bukan pengabaran tentang pembatasan nama Allah. ولهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Sehingga kata Imam Nawawi disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang engkau namakan dirimu dengannya, atau nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib di sisimu. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم. قال ابن العربي وهذا قليل فيها والله أعلم. Kata Ibnu Arabi, Abu Bakar Al-Maliki, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah memiliki 1000 nama. Namun ini sedikit, kata Ibnu Arabi. Harusnya lebih banyak dari itu karena nama Allah tidak ada pembatasan di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, dua paragraf lagi kita ambil. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسماء دخل الجنة. Yang benar dari apa yang disebutkan oleh mayoritas ulama bahwasanya ucapan Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama, siapa saja yang menghitungnya dia akan masuk surga. Ini bukanlah pembatasan terhadap nama Allah hanya 99. Akan tetapi ini menjelaskan tentang keutamaan menghitung, memahami 99 nama Allah tersebut. فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, salah satu dari makhlukmu, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib di sisimu. Aku memohon kepadamu untuk menjadikan Al-Quran yang agung ini sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya di dadaku, dan penghilang kesedihanku, yang menghilangkan segala gundah gulana dan beban pikiranku. Dan disebutkan di dalam sahih juga, bahwasanya Nabi SAW ia mengatakan di dalam sujudnya, yaitu dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dengan penjagaanmu dari segala macam hukumanmu, dan aku tidak bisa menghitung pujian kepada dirimu sebagaimana engkau memujikan hal tersebut bagi dirimu. Fa akhbara annahu sallallahu alaihi wasallam la yuhsi thanan 'alaih. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ia tidak bisa menghitung semua pujian kepada Allah terhadap dirinya. Walau ahsa jami'a asma'il ahsa sifatihi kullaha. Kalau seandainya Nabi SAW bisa menghitung seluruh jumlah nama Allah, niscaya dia akan sanggup untuk memuji Allah dengan sifat-sifatnya secara keseluruhan. Fakana
فكان يحسي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. Maka Nabi SAW hanya bisa memuji Allah dengan yang sebatas ia bisa ketahui nama Allah, karena sifat itu dengannya Nabi SAW memuji dari nama-namanya. Baik. وبهذا يعلم أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معين. Sehingga kesimpulannya kita ketahui dari semua pembahasan ini bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas oleh jumlah tertentu. بل إن أسماء الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذا العدد المذكور في الحديث. Bahkan nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW tidak terbatas pada 99 saja yang disebutkan di dalam hadis ini. وإنما قصار أمره كما تقدم الدلالة على أن لله 99 اسما من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. Yang sudah kita pahami bahwasanya makna hadis tersebut adalah menunjukkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama yang memiliki kekhususan. Jika seorang menghitung 99 nama tersebut, dia akan masuk surga. Walidha qarrar ahlul ilmi rahimahumullah anna al-asma' al-warida fil Qur'an wa sunnah tazidu ala hadha al-adad. Sehingga sebagian ulama benar-benar menghitung nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, ternyata yang didapati lebih dari 99 nama. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من 99. Berkata Syekhul Islam, kalau ada yang mengatakan jangan engkau memanggil, meminta, berdoa kepada Allah kecuali dengan nama yang Allah sebutkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dijawab yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak dari 99. وعلى هذا فإن من جمع من أهل العلم 99 اسما من أسماء الله وجمع غيره أسماء أخرى فتوافق في بعضها واختلف في بعض لا يعني ذلك أن ما اختلف أو ما اختلف فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك 99 بل قد يكون ما جمعه كله من أسماء الله وإن تجاوز 99 وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. Baik. Sehingga kalau misalnya ada sebagian ulama yang mereka mengumpulkan, artinya mencoba menghitung-hitung 99 nama ini, ada Al-Hakim, Al-Alim, Al-Ghafur, dan sebagian yang lain juga mengumpulkan, ternyata mereka menghitung 99, si ulama A menghitung ada 99 nama, disebutkan satu-satu. Kemudian ulama B juga menghitung 99. Tapi ternyata ulama A terkadang menyebutkan nama yang tidak disebutkan oleh nama ulama B dari nama Allah. Menunjukkan masing-masing mengklaim bahwasanya itu adalah nama yang ia dapatkan dari Al-Quran atau Sunnah. Kalau terjadi ini dan ini banyak yang melakukannya, menunjukkan bahwasanya nama Allah itu bukan cuma 99, tapi lebih. Nah, yang menjadi patokan di sini kata beliau, perhatikan ini, dalam menamakan atau menyebutkan nama Allah, wa ala kullin fal ibratu fi sihhati dzalik. Yang paling penting adalah adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya nama tersebut adalah benar-benar nama Allah, baik Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah. Ini yang paling penting. Adapun jumlah ini bukan pembatasan, dan kalaupun ada 99 yang disebutkan dalam hadis tadi hanya menunjukkan keutamaan 99 nama tersebut. Baik, satu paragraf sedikit lagi insyaallah sebelum kita masuk tanya jawab. Wa idza tabayyana khata'u qawli man hasara asma Allah fi 99 isman binaan ala fahmin khati'in lil hadis fa inna qawla man qala
إنها 300 أو 1000 أو 4000 أو غير ذلك من الأرقام فقط هو ظاهر. Maka setelah kita belajar hal ini, jelaslah kekeliruan orang yang membatasi nama Allah hanya 99 saja. Hanya karena salah paham terhadap hadis ini. Karena begitu juga orang-orang yang mengatakan Allah memiliki 300 nama atau 1000 atau 4000, ketahuilah angka-angka ini semuanya kekeliruannya jelas. Li'annahu qaulun 'arin 'anil bayyinati wa kalamun mujarradun la dalil 'alaihi wala burhan. Karena klaim sekian ribu atau sekian ratus, ini ucapan yang tidak ada landasannya dari dalil, hanya semata-mata pendapat yang tidak memiliki dalil pembatasan tentang nama-nama Allah sama sekali. Wallahu ta'ala yaqul wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan diharamkan bagi kalian mengucapkan tentang Allah yang kalian tidak ketahui ilmu tentangnya. Dan juga Allah berfirman, "Wa taqfu ma laysa laka bi'ilm," dan janganlah kalian mengikuti yang kalian tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian selesai kita dari kaidah yang ke-14. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Semoga teman-teman dan kita semua diberikan kepahaman atas pelajaran hari ini. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa bertanya secara langsung ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Kita utamakan yang berkesesuaian dengan tema terlebih dahulu. Ya. Tafadholi, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ustadz, saya ingin bertanya mengawali dari teman-teman mungkin tadi di dalam tadi disebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW membagi nama-nama Allah dengan 3 bagian, yaitu satu, nama-nama tersebut apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua nama-nama Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tetapi para ulama mengetahuinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita tahu kalau hal tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Ustadz? Yang kedua bukan seperti. Awan, Ustadz, tidak terdengar suaranya. Sebentar. Yang kedua tidak seperti itu. Yang kedua tidak seperti. Sebentar. Ini yang kedua, nama yang Allah turunkan. Tidak turunkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tapi Allah ajarkan dari makhluknya seperti malaikat atau nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, seperti itu. Ustaz, jadi kalau yang pertama itu Allah turunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terus yang kedua itu yang pertama Allah ajarkan melalui makhluknya langsung gitu ya Ustaz, maksudnya dari para iya, seperti gitu ya? Misalnya Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril tidak beritahukan kepada Nabi, sehingga Nabi tidak menjelaskan kepada kita. Nah Ustaz, nah ini pertanyaan justru ini nih Ustaz. Kalau misalkan malaikat Jibril tidak memberitahukan kepada Nabi, nah bagaimana akhirnya kita tahu ilmu itu sampai kepada kita Ustaz? Gitu. Gimana Ustaz penjelasannya? Iya kan Nabi kan mengatakan au allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, meminta kepadamu, berdoa kepadamu dengan nama yang engkau pernah ajarkan kepada hambamu yang aku nggak tahu. Apapun nama itu. Karena kan intinya di sini Nabi ingin berdoa kepada Allah bikullis min huwalak, dengan semua nama yang engkau miliki. Tapi kan kita nggak tahu semuanya. Kenapa? Karena ada yang Allah beritahukan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang lain, kepada malaikat atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Seperti itu maksudnya. Oh ya, Masya Allah. Ya, baru paham Ustaz. Berarti maksudnya di sini nama Allah kan yang berarti di luar yang kita ketahui gitu ya Ustaz, nama-nama Allah di luar yang kita ketahui. Iya, tapi kita Allah nggak mempunyai tahu. nama. Nabi juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Nabi juga nggak tahu.
Kenapa? Karena Allah ajarkan mungkin kepada hewan atau kepada pepohonan. Kita nggak tahu gitu. Oh iya. Ya, Insya Allah. Ya, paham Ustaz. Tadi ini agak Nah, bingung bagaimana kita tahu ya. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan, tafadholi, dipersilahkan. Mungkin bisa berkenaan mungkin bisa kalau ada di luar tema, dipersilahkan. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Nah, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz. baik. Mungkin berkenan bisa memberikan nasihat kepada kami. Alhamdulillah. Doa, kata Nabi SAW, silahul mu'min. Senjata bagi seorang mukmin. Yang terkadang kita di dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita lebih fokus untuk melihat pada sebab-sebab duniawiyah yang nampak oleh mata kita. Baik itu pekerjaan atau keluarga atau duit atau harta, itu yang selalu menjadi pegangan kita di dalam menghadapi masalah. Padahal masalah itu adalah ujian dari Allah dan solusinya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ketika dia menghadapi masalah, seyogianya dia meminta jalan keluar kepada yang memberikan ujian berupa masalah tersebut. Dan dia tidak sibuk hanya dengan mencari sebab-sebab yang belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya kalau Allah tidak jadikan sebab itu sebagai solusi bagi masalahnya. Ketika kita mencari solusi kepada Allah, meminta jalan keluar kepada Allah, ada adab-adabnya. Kita berdoa kepada Allah, ada ketentuan-ketentuannya. Di antara adab dan ketentuan tersebut adalah cara kita berdoa, bertawassul kepada Allah. Yang ini semua butuh adab, etika kepada Allah. Salah satunya ketika kita berdoa dengan menyanjung, memuji Allah, dan menyebut-nyebut bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa hadis yang kita sudah bacakan tadi. Maka seorang muslim ia mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ia sebenarnya sedang mempelajari bagaimana cara menghadapi kehidupan ketika ia mendapatkan ujian atau ketika ia menginginkan sebuah kebahagiaan, ingin mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Maka ketika ia sudah belajar, ia menjadikan doa sebagai benar-benar senjata dalam hidupnya, bertabarruk, mencari berkah, mencari jalan keluar dan solusi kepada yang memiliki solusi tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita istiqamah untuk terus bisa belajar memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Dan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa menyimak dan belajar melalui media online ini. Dan semoga dengan ini Allah menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Dan kami atas nama admin memohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.